Apa kabar anak-anak Ibu? Marilah kita belajar bab kedua, yaitu himpunan. Nah, untuk masalah himpunan ini banyak siswa yang tidak paham. Dan mudah-mudahan dengan video ini anak-anak Ibu memahami apa itu yang dimaksud dengan himpunan. Baiklah, kalian boleh membuka catatan yang sudah Ibu buka di Google Classroom. Maka kalian mencatat yang pertama pengertian, yang kedua lambang dalam suatu himpunan, yang ketiga jenis-jenis bilangan, yang keempat jenis dari suatu himpunan, dan yang kelima adalah menyatakan suatu himpunan. Dari kesemua ini siswa banyak yang nggak paham, mungkin adalah yang nomor 5, yaitu dengan cara menyatakan suatu himpunan. Nah, untuk pengertian suatu himpunan itu ialah sekelompok atau sekumpulan benda yang teridentifikasi dengan jelas. Contoh, itu sudah bisa kalian baca yang ada di Google Classroom yang materinya ada di paling atas. Nah, kemudian yang kedua, lambang dari suatu himpunan yang kalian perhatikan adalah ada 5. Yang pertama adalah seperti huruf C, yaitu himpunan bagian. Kemudian yang kedua seperti huruf E, yaitu anggota suatu himpunan. Dan yang C itu adalah angka 0 kemudian digaris dan 2 buah kurung kurawal. Itu artinya adalah himpunan kosong. Kemudian yang keempat itu adalah gabungan dari suatu himpunan atau irisan. Yang kelima adalah irisan. Nah, kemudian jenis-jenis bilangan itu sudah kalian catat yang pada materi di Google Classroom. Di antaranya bilangan 0, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan pecahan, bilangan prima, dan bilangan kuadrat. Nah, mungkin dari jenis-jenis bilangan yang Ibu perhatikan itu adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima itu ialah suatu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat adalah jenis-jenis himpunan. Jenis himpunan itu ada 3. Yang pertama himpunan berhingga, yang kedua himpunan tak berhingga, dan yang ketiga adalah himpunan kosong. Kemudian untuk himpunan berhingga itu ialah suatu himpunan yang dia mempunyai nilai atau jumlah. Kalau himpunan tak berhingga itu suatu himpunan yang jumlahnya itu tak berhingga. Dan yang C adalah himpunan kosong. Jadi kalau himpunan kosong itu dia tidak mempunyai anggota suatu himpunan. Contoh misalnya untuk himpunan berhingga, bilangan asli kurang dari 5. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah karena himpunan asli mulai 1 kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, dan 4. Tolong jangan lupa pakai kurung kurawal. Kemudian yang kedua adalah himpunan tak berhingga. Untuk himpunan tak berhingga tadi sudah dikatakan bahwa nilainya itu tak berhingga. Contoh misalnya himpunan bilangan bulat lebih besar dari 10. Nah, karena lebih besar dari 10 sedangkan jumlah bilangan tak berhingga, berarti mulai dari 11, 12, 13, dan seterusnya. Kita sampai tidak bisa menghitung berapa buah. Dan yang C itu adalah himpunan kosong. Untuk himpunan kosong misalnya himpunan bilangan genap yang tadi dari 5, 7, 9. Nah, itu merupakan himpunan kosong. Karena apa? 5, 7, dan 9 itu adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, sekarang Ibu lanjutkan cara menyatakan suatu himpunan. Nah, ini mungkin kalian semua anak-anakku sekalian yang tidak memahami atau belum memahami cara menyatakan suatu himpunan itu, yaitu
ada 3. Yang pertama dengan kata-kata atau menulis sifat keanggotaannya. Yang kedua dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau dengan kata-kata itu ibu ambil contoh misalnya 1. Himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Itu dengan kata-kata atau menyebutkan sifat anggotanya. Sifatnya yang mana? Bilangan cacah kurang dari 5. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Karena dengan menyebutkan dengan kata-kata tadi bilangan cacah kurang dari 5, berarti untuk himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya itu jangan lupa pakai kurung kurawal. Jadi si kurung kurawal misalnya karena itu bilangan cacah berarti mulai dari 0, karena kurang dari 5 berarti 5-nya nggak ikut. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Jangan lupa untuk notasi pembentuk himpunan itu cara menuliskannya itu sudah jelas ya di materi ibu di Google Classroom yang kamu catat tadi. Yang pertama kurung kurawal. Setelah kurung kurawal, kemudian baru variabel. Setelah variabel jangan lupa garis tegak. Garis tegak. Nah, baru variabel lagi. Setelah baru variabel, lihat sifat yang ada pada pertanyaan dengan kata-kata, yaitu kurang dari 5. Berarti yang itu tadi kurang dari 5. Kemudian jangan lupa diberi koma. Setelah koma, kemudian variabel lagi. Setelah variabel, tolong ditulis anggota himpunan. Artinya bahwa semua X yang kurang dari 5 itu adalah anggota bilangan cacah. Nah, jadi beginilah untuk cara menyatakan suatu himpunan. Jadi nanti untuk soal ibu yang ada di tabel itu kamu bisa melengkapi dengan cara 3 ini, A, B, dan C. Tetapi dalam setiap tabel itu pertanyaannya beda-beda. Ada yang diketahui dengan kata-kata, kamu menjawab dengan mendaftar atau dan notasi. Ada juga soalnya dengan mendaftar, kamu jawab dengan kata-kata atau dengan notasi pembentuk himpunan. Ada juga dengan notasi pembentuk himpunan, kamu kok jawab dengan kata-kata dan dengan mendaftar. Jadi mungkin kalian yang bingung itu adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dan jangan lupa anak-anak ibu diingat kembali jenis bilangan tadi. Yang bilangan cacah mulai dari 0, bilangan asli mulai dari 1, bilangan prima mulai dari 2, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan kuadrat, bilangan prima. Nanti semua masuk di sini. Jadi itulah penjelasan dari ibu. Mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi kalian semua. Jadi setelah ibu terangkan yang cara menyatakan himpunan ini, kalian bisa mencoba yang ada di tabel ibu. Jadi nanti insya Allah minggu depan ibu bisa menggunakan Zoom. Jadi sekian video dari ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.